wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah, amma ba'd. Segala puja dan puji kepada Allah, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah. Kembali pada kesempatan yang mulia ini kita langsung membaca satu hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, yang alhamdulillah pembahasan pada pekan lalu sudah kita selesaikan 326, maka pada pagi hari ini masuk ke 327. Watruku ma yaqulu aba'akum wa yatuna bisalah wa ya'muruna bisalah wa zakat wa sidq wal afaf wasilah. Itu adalah hadis yang ditulis dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dikatakan oleh al-mu'allif an Abi Sufyan, dari Abu Sufyan Sakhar ibn Harb, fi hadithihi at-tawil, di dalam hadis yang panjang, fi qissati Herakli, di kisah Herakli atau Heraklius. Ini Herakla atau Heraklius, ketika bercerita tentang kerajaan Heraklius atau Raja Heraklius. Inna Herakla, sesungguhnya Heraklius, qala li Abu Sufyan, telah berkata kepada Abu Sufyan, famadza ya'murukum bih, apa yang diperintahkan olehnya, oleh Nabi Muhammad kepada kalian? Qultu, aku menjawab, yaqulu, dia Rasulullah SAW bersabda atau memerintahkan, Qur'budullaha wahdah wa la tusyriku bi syai'an, sembahlah Allah yang Maha Esa dan jangan kau melakukan sekutu atau jangan kau menyekutukannya dengan apapun. Wa turku ma yaqulu aba'akum, dan tinggalkan apa yang dikatakan oleh ayah-ayah kalian atau orang tua kalian. Sebenarnya berkaitan dengan silah, karena memang bab di 327 ini masih di bab menyambung silaturahim, terutama kepada keluarga. Bahkan sedekah pun diberikan kepada keluarga, seperti yang hadis 326 diperintahkan kita bersedekah kepada suami sendiri kalau memang dia miskin. Nah, ini tentunya untuk lebih jelasnya hadis ini kita baca, kita potong juga dari hadis yang aslinya dari Bukhari Muslim, untuk bisa mengetahui hadis ini memang benar-benar panjang. Jadi kalau kita buka semuanya itu 2 slide, artinya 2 lembar hadisnya. Hadisnya 2 lembar. Dan ciri yang sudah kita jelaskan, sebenarnya kalau hadis Rasul atau perkataan Nabi itu gak pernah panjang. Rasulullah itu hadisnya pendek-pendek. Biasanya kalau hadisnya panjang, dhaif atau palsu. Jadi ciri hadis sahih adalah pendek, kalaupun hadis panjang dan itu sahih, pasti isinya bukan omongan Rasul dari awal sampai akhir, tetapi adalah sebuah cerita. Ini juga cerita. Kita lihat sedikit tentang rawi, yaitu Abu Sufyan Sakhar ibn Harb. Kalau kita meringkas dari penjelasan para ulama, Sakhar bin Harb ibn Umayyah, yang sering dikenal dengan Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan itu panggilannya Abu Sufyan, bapaknya Sufyan. Nama aslinya adalah Sakhar ibn Harb, sama dengan nama sahabat namanya Abu Hurairah. Nama aslinya adalah Abdurrahman ibn Sakhar. Nah, itu ada Sakhar apa? Ini banyak nama Sakhar. Jadi Sakhar ibn Harb ibn Umayyah Al-Qurashi, beliau Quraisy. Ya, Quraisy, tapi nanti ada Bani Umayyah. Jadi sama juga Al-Qurashi. Beliau juga termasuk Al-Qurashi dari bangsa Quraisy. Istrinya bernama Hindun. Nanti kalau kita nanti cerita perang Uhud, nama Hindun keluar tuh. Karena memang Hindun ini yang salah satunya menyuruh Wahsy, budak hitam, untuk membunuh siapa? Sayyidina Hamzah, pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang nanti dalam cerita membelit dadanya Hamzah. Itu Hindun. Hindun ini adalah istri daripada Abu Sufyan. Hadis ini pun ceritanya masih kafir, padahal Nabi setelah kejadian hadis ini, hadis yang kita baca,
ini hadis kejadiannya setelah Sulhul Hudaybiyah, setelah terjadi perdamaian di Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu di awal tahun 6 Hijriah, masih kafir dia. Rasulullah kirim surat ke Heraklius, di situ ada Abu Sufyan. Abu Sufyan masih kafir. Nah, ini jadi cukup apa? Cukup lama Abu Sufyan ini masuk Islamnya lama. Di kota Mekah ditaklukkan, saat itu baru dia masuk Islam. Dilahirkan, beliau lahir ini 10 tahun sebelum terjadinya kejadian Abraha, yaitu Rasulullah lahir 51 hari setelah Abraha. Jadi pasukan Abraha mau menghancurkan Ka'bah, datang burung ababil, 51 hari kemudian lahir Rasulullah. Dia 10 tahun sebelum kejadian Abraha. Buyang-buyang gitu kan. Kira-kira waktu Nabi lahir Abu Sufyan umurnya berapa? 10 tahun lebih 51 hari gitu kan. Pokoknya agak lebih tua dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia Abu Sufyan. Dan yang uniknya, salah satu putri beliau yang bernama Ramlah jadi istri Nabi. Jadi istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ramlah binti Abi Sufyan. Ini yang disebut dengan Ummu Habibah. Nah, inilah apa sejarah biografi singkat tentang Abu Sufyan. Dan sifat-sifat beliau, tentunya dia sebagai orang kaya zaman itu, tokoh yang ditokohkan, pembesar, dan sifat yang paling banyak disebutkan oleh para ulama ahli sejarah, dia pengennya tampil, pengennya itu demen apa? Wah, tersohor. Apalagi kalau dipuji paling demen dia. Udah kalau diangkat namanya, wah dia waktu itu. Makanya Nabi waktu masuk kota Mekah, sebelum menaklukkan kota Mekah, Abu Sufyan sedang menjadi mata-mata pengen tahu apa yang dibawa oleh pasukan Rasul. Ketangkep sama Rasulullah. Salah satu pengumuman Rasul, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan nggak dibunuh. Siapa yang masuk ke masjid nggak dibunuh. Siapa yang masuk ke rumahnya dan ditutup di rumah masing-masing nggak dibunuh. Abu Sufyan dengar begitu, wah mantap, dia merasa apa? Oh, masuk ke rumah saya selamat. Makanya dia pulang ke Mekah, diumumin sama orang Mekah, ayo kalian kalau mau selamat masuk ke masjid Mekah, haram tutup, masuk ke wilayah Mekah, masuk wilayah Ka'bah tutup, atau masuk ke rumah masing-masing atau ke rumah saya, selamat kalian. Diangkat sama Nabi Muhammad. Wah, akhirnya benar masuk Rasulullah ke Mekah, nggak ada pembunuhan karena semua orang masuk ke rumah masing-masing atau ke masjid atau ke rumah Abu Sufyan. Rasulullah tahu nih model kalau diginin jadi apa? Jadi pendukung harus diangkat nih. Dan akhirnya dia pun masuk Islam dengan apa? Senang hati karena diorangkan sama Nabi Muhammad. Abu Sufyan langsung menjadi apa? Pendukung Rasul dan akhirnya dia masuk Islam. Nah, ini Abu Sufyan. Nah, Abu Sufyan ini nanti punya anak namanya Muawiyah. Muawiyah nanti punya anak Yazid. Makanya maaf nih, orang-orang Syiah paling pegel sama dia nih. Orang Syiah, kalau didengar Abu Sufyan bukan Rasulullah, laknatullah alaihi. Semoga Allah melaknat. Kenapa? Karena begitu. Kata dia, orang Muawiyah ini orang musuhan sama Nabi, sama keluarga Nabi dari zaman dulu. Bapak sama ibunya musuhin Nabi habis-habisan. Anaknya Muawiyah musuhin Ali bin Abi Thalib habis-habisan. Kan perang Siffin. Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib. Cucunya namanya Yazid musuhin Sayyidina Husain sampai dibunuh Sayyidina Husain oleh Yazid. Itu Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Makanya Syiah udah enak aja dengar apa? Nama keluarga Abu Sufyan. Hamzah, Hindun istrinya. Yang apa? Jadi dia bilang ini kelompok apa? Pemusuh atau yang musuhi Rasulullah dan keluarga Rasulullah. Bahkan mereka masuk Islam dituduh ini masuk Islamnya bukan benar karena udah ditaklukkan karena Mekah. Siapa yang gak masuk Islam takut dia, makanya masuk Islam karena terpaksa, kata apa? Kata Syiah. Tapi kita ahli sunnah tidak. Abu Sufyan adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimanapun yang telah dilakukan terhadap Rasul, tetap beliau adalah seorang sahabat Rasulullah SAW. Abdul Malik Umar bin Abdul Aziz dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Apa kata Imam Ahmad ketika ditanya kayak begitu, mukanya merah, marah dia bilang. Kata Imam Ahmad, celakalah kamu. Apakah engkau akan menyamakan seorang sahabat dengan orang yang bukan sahabat Nabi? Ummu
Muawiyah bagaimanapun dia itu adalah sahabat Rasul. Sehebat apapun Umar bin Abdul Aziz, dia bukan sahabat. Ketahuilah, bertemu sekali, melihat Rasulullah sekali dalam keadaan iman Islam itu lebih baik daripada ibadah 80 tahun tanpa maksiat. Jadi melihat Rasul itu sebuah apa? Sebuah kemuliaan yang nggak bisa dibandingkan. Bertemu melihat Rasulullah. Sejahat-jahatnya Abu Sufyan sebelum masuk Islam, setelah masuk Islam berkali-kali dia melihat Rasulullah SAW. Melihat Rasul sekali itu sudah lebih afdal puluhan tahun kita beribadah tanpa maksiat. Nah, ini jangan samain sahabat dengan di luar sahabat. Tuba man ra'ahu aw man ra'a man ra'ahu. Itu kata para ulama, Abdullah Haddad dan yang lainnya bilang tuba man ra'ahu aw man ra'a man ra'ahu. Beruntunglah orang yang telah melihatnya, melihat Nabi Muhammad, atau orang yang telah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan melihat Nabi, ngelihat orang yang udah melihat Nabi aja apa? Tuba, beruntung. Nah, makanya insya Allah kita termasuk orang yang beruntung. Walaupun dan tidak ada yang berani yang mengatasi atau memimpin bangsa Quraisy, karena Quraisy itu harus menjadi apa? Pemimpin. La tuqaddimu Quraisyan. Jangan engkau berdiri di depannya Quraisy. Engkau harus ada di belakang Quraisy, karena Quraisy itu adalah suku yang mulia. Dan di antara suku Quraisy yang paling mulia adalah Bani Hashim, dan Rasulullah dari Bani Hashim. Seperti yang disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, Innallaha istafa Kinanata min Bani Ismail, wastafa min Kinanata Quraisyan, wastafa min Quraisyin Bani Hashim. Allah telah memilih Kinanah dari anak-anaknya Ismail, dan telah memilih Quraisy dari Bani Kinanah, dan telah memilih Bani Hashim dari Bani Quraisy. Wastafani min Bani Hashim. Dan di antara Bani Hashim yang termulia adalah Nabi kita, Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu sumber nasab yang paling mulia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia yang membawa al-ukhab, yaitu bendera panji kebesaran, yaitu Bani dari Quraisy adalah Harb bin Sahr bin Harb Abu Sufyan. Makanya dia memang demen yang membawa seperti ini. Kemudian Abu Sufyan sangat gigih dan di dalam memerangi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sangat gigih, nggak pernah lelah, dia nggak pernah capek. Tapi bukan ikuti Nabi, tapi memerangi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara yang mungkin kita baca sejarah, dialah termasuk salah satu yang menemui Abu Thalib. Waktu Rasul berdakwah di Mekah, ditahan, di Sulsel nggak bisa juga. Akhirnya dia termasuk yang datang ke Abu Thalib, karena Abu Thalib sebagai pamannya Rasul dan sebagai mungkin kalau bahasa sekarang bodyguardnya Nabi. Jadi kalau ada yang macam-macam, Abu Thalib yang maju. Tidak ada. Abu Thalib begini aja deh, serahin tuh Muhammad ponakanmu kepada kita, nanti kita akan cariin penggantinya. Bangsa Quraisy yang paling ganteng nanti kita serahin kepada anda untuk dijaga mengganti Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammadnya serahkan kepada kami dan kami akan bunuh. Jadi diminta Nabi Muhammad untuk dibunuh karena takut Abu Thalib gak ada lagi anak muda yang bisa dijagain, dikasih muda baru ini, jagain dia aja deh. Jadi Abu Thalib bilang gila nih anaknya. Ini orang stres nih. Kenapa stresnya? Keponakanku yang aku cintai kau mau bunuh. Udah gitu aku disuruh kerjaan lagi, disuruh menjagain apa? Suruh ngasuh orang lain lagi. Ini orang gila aja nih. Yang ngaji siapa yang maju itu? Di antaranya Abu Sufyan. Yang ngomong begitu Abu Sufyan untuk minta supaya Nabi dibunuh. Wah, ini kerjaannya luar biasa Abu Sufyan sebelum Islam. Kemudian beliau juga salah satu yang membuat atau menandatangani surat baikot untuk Bani Hashim. Jadi bukan Quraisy, Bani Hashim. Bani Hashim ini khusus kerabat Nabi Muhammad. Jadi ditandatangani surat yang menyatakan semua Bani Hashim di baikot, di embargo. Untuk apa? Tidak boleh nikah, tidak boleh jaga, tidak boleh beli dagangan. Mereka di baikot di satu lembah yang adanya saat ini lokasinya kalau kita ke Haram Mekah, Bukit Sofa Marwah, tempat sa'i. Di belakang itu ada kamar mandi, di sebelah rumah Khadijah, kita tahu rumah Rasul. Di pojok ada gunung besar yang di terowongan. Di belakang itu namanya
lembah Bani Hashim. Di sini Quraisy, Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab juga Quraisy, Quraisy, tapi dia ikut dari Muawiyah. Abu Sufyan bin Harb, yaitu Harb bin Sakhar bin Harb bin Muawiyah, dia ikut ke dalam bab ini. Jadi yang tanda tangan pembaikotan juga adalah Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan ini luar biasa. Dan Abu Sufyan kalau ada pasukan muslimin sahabat yang ketangkep, yang nyiksa termasuk pembuka dia. Lihat muslim ketangkep, dia nyiksa pertama baru yang lain. Nah, yang siksa dia bukan nyiksanya. Siapa? Abu Sufyan ini. Termasuk Hubayb bin Adi. Ini Hubayb bin Adi ceritanya panjang. Beliau ini yang dikhianati oleh orang Quraisy Mekah. Waktu setelah perang Bi'r Rumamah, 70 hufaz, 70 penghafal Al-Quran meninggal. Itu yang terjadinya gara-gara ini. Waktu itu ada beberapa, ada yang bilang dua saudara datang ke Rasulullah. Dia bilang, ya Rasulullah, kami dari kaum fulan, dekat Qabilah, dekat Mekah. Kenapa? Di tempat kami banyak orang yang tidak mengerti Islam, jadi kami ingin belajar Islam. Terus tolong utus kepada kami beberapa penghafal Quran dan juga orang-orang alim di antara sahabatmu yang mengerti agama. Maka ditunjuklah oleh Nabi beberapa sahabat. Salah satunya dia minta, kalau bisa ya Rasul, Hubayb juga kirim kepada kami, Hubayb bin Adi. Akhirnya dikirim juga Hubayb bin Adi. Ternyata di tengah jalan singkat cerita mereka berkhianat. Orang yang dibawa itu bukan dibawa ke kampung untuk ngajar ngaji, tapi malah diserahkan kepada kafir Quraisy Mekah, dan akhirnya mereka semua ditangkap, semua terbunuh. Yang terakhir Hubayb bin Adi. Kenapa Hubayb bin Adi? Ternyata di Mekah Hubayb bin Adi dimusuhi karena waktu perang Badar dia banyak membunuh juga keluarga dari bangsa Quraisy di kota Mekah. Makanya orang pada ngancam sampai mengumumkan, siapa yang bisa menangkap Hubayb bin Adi hidup-hidup, kami akan kasih 100 ekor unta. Akhirnya ini pura-pura masuk Islam, minta supaya Hubayb bin Adi dikirim untuk ngajarin agama. Ternyata dijual kepada orang Quraisy Mekah. Singkat cerita, ketangkep. Hubayb bin Adi taruh di Mekah, nggak ikut. Jadi setiap hari disiksa dengan disayat. Tiap hari itu dia keset. Bahkan bukan hanya disayat dengan orang dewasa, anak-anak kecil kasih pisau, suruh nyoret tiap pagi untuk pakai silet, pakai pisau, suruh nyoret badan. Jadi badannya tidak ada satupun kecuali terluka. Dan akhirnya terakhir ini yang biangnya Abu Sufyan juga nih, yang tukang gebukin, yang tukang nyoret ini. Akhirnya ditaruh di salib, dikeset lagi, dikeset sampai berdarah-darah, dan akhirnya cerita singkatnya Abu Sufyan bilang, Hubayb, bagaimana menurut kamu? Seandainya kamu bisa membawa Rasul ke sini, kau pulang dengan selamat, tukar-tukar, mau nggak? Disuruh kamu mau selamat, duduk dengan keluarga, mau dengan tenang, kamu pulang. Tapi bagaimana Nabi kalau bisa dibawa ke sini? Kalau Nabi bisa bawa ke sini, kau bisa bebas. Ditukar. Apa kata Hubayb? Wallahi, Nabi kena 1 jarum di kakinya sekecil apapun, aku tidak rela untuk tenang dengan keluarga aku, bermain dengan anak istriku, sementara Nabi kena jarum sekecil apapun. Lebih baik aku mati seperti ini daripada Nabi kena jarum sekecil apapun. Tidak ada orang yang mencintai seseorang melebihi cintanya para sahabat kepada Rasulullah SAW. Jadi cinta kita belum ada apa-apa, baru seujung ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan. Tidak ada seseorang yang mencintai seseorang kahubbi ashabi Muhammadan, seperti cintanya para sahabat kepada Nabi Muhammad. Setelah masuk Islam, Rasulullah SAW pun cinta kepada Abu Sufyan. Kalau kita disakitin walaupun dibayar, gimana kira-kira? Dia dulu pernah itu masih ada nyangkut itu mesti. Nggak tahu nih kalau orang sini ini sih model muka-muka pemaaf ini, model orang nyakitin kita, kalau minta maaf udah jadi cinta kita hilang Rasulullah begitu, selesai udah gak ada. Nah itulah Abu Sufyan, dan beliau wafat pada tahun 31 Hijriah di kota Madinah. Beliau meninggal pada tahun 31 Hijriah di kota Madinah. Kemudian hadis yang aslinya ini saya potong juga, ini setengahnya masih saya agak ambil. Ini hadis berkata Ibnu Abbas,
karena memang panjang dan waktunya tidak mungkin terkejar, kita baca pembukanya. Anna Abu Sufyan bin Harb, nah itu kan yang tadi Abu Sufyan. Dia ceritain seperti ini hadisnya tadi. Kalau tadi kan di dalam hadis yang panjang Abu Sufyan pernah ditanya sama Raja Heraklius, kan begitu aja. Tapi hadis yang asli seperti ini. Anna Abu Sufyan bin Harb akhbarahu anna Herakla, sesungguhnya diceritakan bahwa Raja Heraklius arsala ilaihi fi raqabin min Quraisy wa kana tijaran bisyam atau tujar bisyam. Dulu Raja Heraklius mengutus minta kepada Abu Sufyan untuk menemui dia, dan dia saat itu membawa tujar pedagang-pedagang sedang mengadakan perjalanan ke kota Syam. Itu orang-orang Quraisy lagi mengadakan perjalanan ke Syam dagang yang dipimpin Abu Sufyan. Heraklius manggil Abu Sufyan kembali. Kenapa? Karena waktu itu Heraklius mendapatkan surat. Dikatakan di sini fil muddah allati kana Rasulullah ma'ada fiha, yaitu di mana Rasulullah punya waktu senggang. Waktu itu kan perjanjian Hudaybiyah. Ini memang ini cerita panjang urutannya ke perjanjian Hudaybiyah. Hudaybiyah ini gara-gara Rasulullah mau pergi haji atau mau umroh tertahan tidak bisa masuk. Akhirnya terjadi perjanjian Hudaybiyah, tidak saling menyerang selama 10 tahun. Selama 10 tahun kosong, akhirnya Rasulullah menyempatkan diri untuk apa? Menulis surat dakwah. Dikirimlah ke raja-raja. Salah satunya ke Heraklius, dikirim. Waktu itu adanya di Syam. Syam ini masuk wilayah Basra, Roma. Jadi kerajaan besar Roma di bawah Heraklius. Itu cerita Heraklius ini tentunya ada yang mengatakan Heraklius itu bukan nama asli, adalah julukan raja-raja di Roma, Heraklius. Bukan nanti ada namanya fulan-fulan kayak kita di Mesir, Firaun. Nama aslinya bukan Firaun, tapi panggilan apa untuk raja-raja di Firaun di Mesir. Intinya Heraklius dapat surat dari Nabi setelah terjadi Hudaybiyah. Makanya saya bilang Abu Sufyan belakangan masuk Islam. Bahkan sampai waktu Hudaybiyah dia belum masuk Islam. Rasulullah kirim surat. Pas dapat ke Heraklius, ada yang mengatakan yang membawa surat ke wilayah Heraklius, Roma, Persia, yang suka membawa suratnya Dihya Al-Kalbi. Yang tukang bawa surat ke raja-raja yang besar itu adalah Dihya. Dihya ini sahabat Nabi yang mukanya kalau malaikat Jibril datang ke Rasul menyerupai orang, berbentuk orang, mukanya kayak Dihya. Mukanya kayak Dihya Al-Kalbi. Apa kata Rasul? Aku kalau melihat Dihya, siapa bertanya, ini malaikat Jibril apa Dihya? Karena malaikat Jibril kalau datang menemui Rasul mirip kayak Dihya. Berarti Dihya itu ganteng banget. Dihya ganteng. Jadi malaikat Jibril itu kalau datang menyerupai orang ganteng. Jadi jangan antum suka aku minta-minta, jangan malaikat Jibril. Soalnya Jumat pagi datang saya minta-minta, habis saya kasih hilang, jangan malaikat Jibril. Mau ngapain malaikat Jibril datang minta-minta sama antum? Ditambah mukanya itu kami minta-minta, ada begitu kalau datang mukanya keren kayak Dihya. Bahkan Rasulullah kalau utus ke kerajaan besar, Dihya yang dikirim. Kenapa? Yang pertama, Dihya itu ahli di dalam bahasa. Dia pintar bahasa apa? Dua, bahasa Roma, bahasa itu pintar, bukan hanya bahasa Arab. Yang kedua, Dihya itu suka keliling negara. Jadi dia tahu adat istiadat apa negara itu. Yang ketiga, ganteng. Makanya salah satu kita kalau mau memilih pemimpin pintar bahasa, pengalaman luar, bukan aja ganteng. Nah, bukan jelek kita pilih kita lain. Ini dia yang masuk. Waktu masuk tuh orang segar. Itu raja ngelihat mukanya aja langsung ada haibah. Ganteng ini ada. Tapi kalau jelek suruh pinggir. Jadinya apa? Itu dia ya masuk. Membuat orang, wah ini keren ini siapa nih? Dihya. Jadi masuklah Dihya membawa surat. Pas dapat surat, ditanya, siapa di sini orang-orang dari Mekah? Siapa dari Mekah? Kebetulan bangsa Quraisy lagi apa? Dagang bawa pedagang dari Mekah, rombongan. Nah di antaranya Abu Sufyan. Maka dikatakan di situ, fiha Abu Sufyan. Wa kufar Quraisy fa'atau wa hum bi Ilya fada'ahum fi majlisi. Maka dipanggillah di
semua Quraisy tadi sama Raja Heraklius, dan di Ilya, di wilayah Ilya saat itu Roma, Persia, di daerah Roma Basra. Kemudian ditanya, siapa orang yang paling dekat nasabnya sama Muhammad? Abu Sufyan. Memang Abu Sufyan demen apa? Maju saya, sebagai pimpinan dia kan emang dari awal dia emang demen apa? Walaupun seperti nasabnya bukan berarti dekat dengan kakek, jauh sebenarnya. Cuma di antara Quraisy yang lain dia yang paling apa? Nasabnya banyak tahu tentang Rasulullah SAW. Nah, kalau ditarik nasab sebenarnya nggak dekat banget Abu Sufyan ini dengan Rasulullah SAW. Karena nanti Quraisy pecahannya ke Bani Umayyah. Tapi dia karena merasa yang apa? Dekat dari Quraisy dan banyak tahu tentang Nabi, udah kita emang di depan mimpin, maju saya maju. Akhirnya dia panggil datang. Terus di majelis, masuk ke majelisnya, majelis itu kumpulan. Maka disebut di majlisihi, di majelisnya Heraklius. Di majelis. Maka ini kita ini disebut majelis karena yang kita kumpulan ini membahas tentang ilmu, maka disebut majelis ilmu. Kalau kita kumpul dan zikir bersama, majelis zikir. Kalau kita ngopi bareng, majelis kopi, majelis gahwa. Majelis di mana? Majelis gahwa. Lagi ngopi itu bareng, ngopi bareng. Majelis itu di dalam kumpulan. Ada yang bikin majelis ngerupi kan? Majelis ribah. Ini majelis ribah, mau bagi orang ngerupi, ngobrol ngomongin orang, itu juga majelis. Jadi kalau ditanya mau hadir ke majelis apa? Taklim ada. Jangan ke majelis doang. Majelis mana nih? Majelis taklim mesti pikir majelis ribah, majelis bakwan, majelis macam-macam. Nah, tapi kalau pakai al majelis, biasanya pakai al ma'rifah, itu maksudnya taklim dah, maklum nih kalau ada apa di dalam majelis itu. Fi majlisi wa haulahu udama'u. Sementara di sekitarnya itu orang-orang Romawi, kan Roma dia. Heraklius penasihat Romawi kepada kumpul. Memang Heraklius itu kaisar yang sangat dihormati. Lagi banyak para tokoh-tokoh Roma. Summa da'ahum wa da'a biturjuman. Dipanggil Abu Sufyan duduk. Terus dipanggil juga apa? Terjemahnya. Transiternya, penterjemahnya ada karena dia nggak ngerti bahasa Arab, dia juga bahasa Abu Sufyan nggak bisa bahasa Roma, ada penterjemah dipanggil. Faqala ayyukum aqrabu nasaban bihadzal rajul. Setelah kumpul semuanya, mana nih yang paling dekat nasabnya sama orang ini nih, sama Muhammad, maksudnya sama Nabi Muhammad. Yazum annahu nabi, yang mengaku dia seorang nabi. Siapa? Faqala Abu Sufyan bakal kana. Saya maju dia, siapa Abu Sufyan? Sekali lagi dia bukan nasabnya dekat dalam artian kakek paman, enggak, dia nggak ada hubungan sama Nabi. Tapi memang dia merasa saya tahu banget nasab apa Muhammad ini. Saya juga dari Quraisy, walaupun nggak ada urutan darah, tapi saya dekat dengan dia. Dan dia juga emang depan apa maju begitu. Makanya dia aslinya tidak ada hubungan apa nasab dengan Nabi Muhammad SAW. Gua anak aqrabuhum nasaban. Saya yang paling dekat di antara yang hadir ini nasabnya kepada Nabi Muhammad SAW. Maju dia. Makalah Adnu deketin si Abu Heraklius bilang, ya kalau begitu maju dekat sini. Bang yang mana agak jauh ini dekat. Sufyan dekat bangga di dekat apa? Raja yang panggil Adnu, deketin dia. Adnu minni, dekatkan dia kepada Bakar ribu. Ayo mendekat. Ya, pokoknya disuruh mendekat dia. Faja'aluhum inda dhahri. Akhir dan sahabat-sahabat yang lainnya disuruh di belakang. Jadi dia di sini, raja, Abu Sufyan yang lain di belakang. Dan riwayat di belakang Abu Sufyan. Pokoknya yang paling dekat dengan apa? Raja Abu Sufyan. Tsumma liturjumani. Kemudian dia berkata kepada penterjemahnya, "Qul lahum inni sa'ilun hadza an hadzal rajul. Fa in kadzabani fakadzib." Katakan terjemahnya sini. Bilangin sama orang ini, sama dia kenal nih Abu Sufyan. Tanya, bilang sama orang ini, saya ingin menanyakan perkara-perkara yang berkaitan dengan orang itu, maksudnya Nabi Muhammad. Yang aku Nabi saya pengen tanya sama dia. Bilang kalau bohong, bilang bohong. Kalau enggak, jujur, jangan bohong. Wah itu Abu Sufyan bilang apa dikatakan di sini? Fa wallahi laulal haya min ayyafiru aliyah kadiban la kadzabtu anhu. Wallahi kalau enggak malu saya pengen bohong nih dia cuma saya apa? Saya pengen bohong jelek-jelekin Nabi Muhammad, tapi rasa saya malu mau jelek-jelekin Nabi Muhammad.
Aslinya wallahi, pengen dia bilang wallahi, kalau nggak malu, laulah hayat, kalau nggak malu saya pengen bohong orang. Dia mau jelek-jelekin Nabi, tapi saya malu, makanya saya nggak berani jelek-jelekin. Yang Nabi kan itu orang besar, takut juga dia mau bohong sama raja, urusannya ketakut, jadi dibunuh urusannya sama Heraklius. Tadi saya mau bohong tapi nggak berani. Kata para ulama, jujur, kadang-kadang orang-orang kafir ada yang karena malu, bukan karena pengen dapat pahala, tapi karena malu dia tidak mau berbohong. Jadi rasa apa fitrah ya, rasa sebenarnya karena pembohong itu sebenarnya ada malu. Kita kalau bohong itu ada rasa malu. Cuman ini karena bohongnya lebih kuat, malunya ditinggalin. Tapi kalau aslinya fitrahnya orang yang namanya bohong itu salah dan dia tahu ini salah. Dan kalau orang yang punya fitrah dia akan rasa malu. Makanya kita lihat kadang-kadang maaf di negara-negara kafir banyak ada sifat malu ini masih ada, bukan karena iman tapi karena apa? Fitrah, malu. Jujur ya maaf, misalkan ke Kanada kita ketinggalan atau Mekah, bukan Mekah lah, ini Kanada atau di negara kafir, atau misalkan di Amerika, di Kanada misalkan kita kita kelupaan balik nggak tentu hilang, masih nggak diambil orang tahu mau ngambil, kita nggak lupa hilang bukan, nggak ditinggalin orang. Wudu jangan coba-coba harus ini wudu balik masalah mah ya. Dipikir apa? Enggak, rizki dibilang ghanimah, nah barang apa sih? Jadi ada itu negara-negara kafir, bahkan orang kafir nggak mau dusta, karena memang Islam itu mengajarkan pada fitrah. Islam ini agama fitrah, jangan dusta, karena memang dusta itu fitrahnya nggak enak. Siapapun kalau dusta mesti ada rasa salah. Makanya Islam ini mengajarkan sesuai dengan apa? Fitrah. Ini tidak bertentangan sama sekali. Si Abu Jahal, Abu Sufyan nggak mau deh. Saya nggak mau bohong lah. Aslinya saya pengen bohong nih. Kalau mau ditanya, cuman malu saya. Nah itu ada rasa malu. Makanya ada beberapa orang bilang ke negara kafir, saya dapati Islam di sini, tapi orang Islamnya tidak ada. Orang Islamnya tidak ada, tapi Islamnya ada. Kenapa? Bersih, jujur, tidak. Tapi bukan orang Islam. Iya, itu adalah ajaran Islam, tapi orang Islamnya bukan. Tapi saya pergi ke negara Islam, orang Islamnya banyak, Islamnya kagak ada. Pangborong, kotor, dorong, orangnya orang Islam. Nah, itu ternyata orang Islam yang sudah meninggalkan fitrah. Tapi kalau dia menjaga fitrahnya, dia tidak akan melanggar aturan Islam. Kan Islam itu selalu sesuai dengan aturan. Ini urusannya kalau kita terjemahin semuanya, dohor baru selesai. Ini harusnya dua kali ini. Intinya akhirnya Abu Sufyan pun datang dan akhirnya dia menjawab dengan jawaban yang jujur. Jujur. Akhirnya ditanya, "Kaifa nasabu fiikum?" Bagaimana menurut kamu nasabnya Muhammad itu? Apakah dia buruk, penjahat, bapaknya, ibunya jahat? Qal huwa fina du nasabin. Oh, Muhammad nasabnya bagus. Bapaknya orang baik, ibunya orang baik, kakeknya orang baik, neneknya baik. Nasabnya yang paling mulia di antara kami. Kata siapa? Kata si Heraklius, bagus. Ini berarti keturunan orang baik. Jadi keturunan itu ada. Jadi keturunan itu punya pengaruh. Makanya keturunan orang-orang baik, anakku sudah. Itu warosah. Mafil aba fil abda. Apa yang ada di bapak ada di anak. Buah kagak jauh dari pohonnya. Itu dilihat dulu pertama, nggak ditanya isinya, dakwanya apa enggak, nasabnya bagaimana, nasab itu. Nasab itu jadi perhatian. Makanya kita bahkan laki-laki kalau mau nikah tuh kahumar ahli alba. Wanita orang yang mau nikah itu diperhatikan 4. Salah satunya apa? Dijamali awalidiniha wali nasabiha. Nasab juga diperhatiin. Nasab juga karena pengaruh. Apa yang ada di bapak ada di agak jauh-jauh, buah agak jauh dari pohon. Nasabnya bagaimana? Ditanya nasab dulu. Dan orang Arab paling perhatian dengan nasab. Orang Arab berbeda dengan orang di luar Arab. Selalu nasab itu menjadi utama. Tidak ada orang Arab yang nggak tahu nama kakek-kakek. Mesti tahu. Kamu siapa? Saya Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan. Kita bapaknya kakek kita kira siapa?
tahu dia, kayaknya ngomong bingung dia, nama nggak tahu. Jadi nasab itu menjadi satu hal yang menjadi kebanggaan. Karena Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, orang Roma bangga dengan begininya, orang Persia bangga, orang Arab bangga dengan nasabnya, dan tidak ada satu bangsa yang lebih menjaga nasab melebihi nasabnya orang Arab. Ansab, makanya itu nasab itu luar biasa. Bahkan lihat, heran bagaimana nasabnya. Yang pertama ditanya nasab dulu, bukan jujurnya itu nasabnya bagaimana. Oh, nasabnya bagus, mulia, orang-orang mulia. Jadi kalau antum meragukan tentang nasab, jangan ngomong tentang nasab, tanya sama orang Arab. Ini orang Arab bukan, nyala-nyalain nasab Arab. Gak benar tuh, kayaknya bohong tuh. Kayaknya turun Nabi Ubaidillah kagak ada. Siapa tahu nasabnya kakeknya gak apa. Mau ngomongin nasab. Kalau mau nanya tentang nasab itu tanya kepada orang yang mengerti tentang nasab. Jadi nasab itu bukan dicatat. Orang menanya nasab itu bukan nasab, bukan dari catatan. Nasab itu dari keluarga. Saya nggak tahu Pak Haji Agus bapaknya siapa, bukan dari tulisan. Nanya sama dia, Pak Haji bapaknya siapa? Fulan. Engkau siapa? Nanya sama dia, jangan dalam kitab tidak ada Pak Haji kamu punya bapak yang namanya Fulan. Siapa nasab suruh nyatet ini? Yang nyatet adalah apa? Nasab. Setiap orang Arab punya nasab. Setiap orang punya nasab. Itu artinya nasab itu menjadi sesuatu hal yang, nah ini sebagai catatan saja, biar kita yang bukan ahli nasab jangan ngomong apa? Nasab. Bukan ahli bangunan komentari. Masjid ini kayak kurang bagus, ini kurang kuat. Ngomong kamu ngerti nggak? Nggak ngerti. Udah jangan ngomong tentang apa? Bangunan. Kamu tidak ngerti. Kamu nggak ngerti nasab. Baru cuma baca 1, 2 buku, baca 2 buku, 3 buku. Oh berarti ini bohong nih. Nggak ada. Dari mana Pak? Karena namanya tulis. Itu nasabnya Fulan bin Fulan, benar tuh kakeknya si Fulan, kayaknya perlu diragukan. Haram hukumnya. Kata Rasulullah, haram seseorang menasabkan kepada bukan bapaknya. Haram. Tapi haram juga bapak meragukan nasab orang. Gak boleh. Sama di bapaknya siapa? Apa benar ini anaknya bapaknya dia? Jangan bukan. Haram untuk meragukan nasab orang. Satu saja diragukan haram. Jadi jangan pernah nanya nasab orang terus meragukan nasabnya dia. Seperti haram menisbatkan kepada bapaknya yang bukan bapaknya, termasuk dosa besar, bahkan termasuk kufur dan siap dapat azab Allah. Orang yang suka menasabkan bukan kepada dia, tahu itu bukan bapaknya tapi disebutkan namanya, nasabnya kepada bapaknya. Haram orang menisbatkan kepada nasab seseorang, haram meragukan nasab seseorang, kata Rasul. Haram, nggak boleh untuk meragukan apa. Saya pengen ngecek nih per orang di sini apa benar dia anak aslinya. Kalau perlu di DNA benar apa enggak nih anaknya yang asli. Haram untuk nasabnya orang. Pokoknya kenalan siapa Pak? Nama saya Bapak, saya Fulan bin Fulan bin Fulan. Sudah. Jangan pakai benar nggak Pak? Coba tes DNA. Jangan-jangan Bapak bukan anaknya Bapak. Wah, haram untuk kenapa ragu dengan nasab saya? Tidak boleh meragukan nasab orang, juga tidak boleh menisbatkan kepada nasab orang. Jadi siapapun kalau ketemu, antum siapa? Saya anaknya Fulan bin Fulan, saya dari keturunan Baro Jonggrang. Ya sudah, bismillah. Apa maksudnya? Coba saya cek benar apa enggak nih? Coba nggak usah, dia biarin. Dan dia tahu kok resikonya menisbatkan kepada seseorang yang bukan orang tuanya, haram dan dosa besar. Dan dosa besarnya itu Pak, kalau kita baca hadis, nanti di yaumil qiyamah diadab oleh Allah. Kufur di hadapan Allah. Semuanya berbicara tentang akhirat. Jadi tidak ada berbicara tentang dunia. Jadi jangan dicari imbas dunianya. Ancamannya akhirat. Seakan-akan Allah bilang, nggak apa-apa lu ngaku nasab siapa saja, yang penting tanggung jawab di akhirat. Dan kamu nggak usah ikut urusan nasab dia. Saya yang tanggung jawab sama dia nanti di akhirat. Begitu sistem berbicara tentang nasab. Ini nggak ngerti nasab. Nasabnya gimana Nabi? Itu nasabnya bagus. Udah kita terusin aja minggu depannya. Ini lama banget ini urusan. Ini kayaknya harus diurusan. Karena pertanyaan sangat bagus. Qultu huwa fina du nasabin. Maqala hadza qaul minkum ahad. Qablah ini dakwah dia ini yang ngaku sebagai nabi dan mengajak kita untuk bertauhid. Udah ada belum sebelumnya yang ngaku kayak begini di bangsa kamu? Yang dakwah seperti ini ada belum sebelum kamu? Apa kata Abu Sufyan? Kalau nggak ada di baru pertama. Berarti nggak mungkin niru nih, nggak mungkin ada nih. Kalau memang sudah ada dia nyontek. Ini belum ada, ajarannya belum pernah disampaikan sebelumnya. Aneh, semua ajarannya baru. Tidak menyembah selain Allah, selalu
Sebelumnya belum pernah ada, belum ada. Ini berarti nggak sembarangan. Ini kayaknya wahyu nih model ini. Karena nggak nyontek, tapi kalau ada sebelumnya nyontek ikut-ikutan. Jadi ini bukannya model orang apa plagiat apa itu. Oh ini bukan orang tukang nyontek. Ini berarti ini unik. Nah, ini baru kan. Apakah sudah ada dakwah seperti ini sebelumnya yang diajarkan? Belum, betul lah. Nggak pernah ada. Ini baru pertama. Bahkan min abadi min malik, bapaknya ada yang jadi raja. Ini anaknya raja Muhammad. Betul lah. Enggak. Wah ini kenapa kok ini Syuyuti Heraklius di dalam penjelasan para ulama orang yang paling cerdas, Zaki ini kecerdasan lewat pengamatan bukan lewat belajar. Ini cerdas. Nanyanya itu ada sekitar 11 pertanyaan yang kalau orang menjawab dengan benar dia bisa nebak ini orang Muhammad kayak bagaimana. Itu pertanyaannya nggak sembarangan. Kalau itu kan pertanyaan sarapan belum? Ya pertanyaan standar. Ketemu orang baru tadi udah sarapan, udah kita sarapan pakai apa? Mau ngapain pada sarapan saya? Mau ngasih ya bapak? Ini pertanyaan yang, ini pertanyaan ini nggak sembarang. Nasabnya bagus kan? Ini dakwah yang dibawa Muhammad sudah ada apa belum sebelum? Belum. Ini pertanyaannya kalau dibikin podcast luar biasa. Ini kan pertanyaan orang yang di interviewnya ini, ngena langsung. Nggak ada yang dibawa kayak gini. Tanya. Bapaknya raja, bapaknya kepala suku atau yang jauh? Enggak, bapaknya biasa saja, Abdullah, biasa saja. Apa pertanyaannya? Kenapa ditanya raja? Karena kalau raja biasanya ini pengen dirajain juga. Kalau raja pengen dia menjadi penerus sehingga dihormatin juga. Ini nggak raja. Wah ini berarti murni bukan cari penghormatan, bukan pengen cari jabatan. Ini kan begini. Nah kadang-kadang kan kalau ada pertanyaan yang mengarah ke sono, dia apa jabatannya? Jabatan pantas pejabat pasti ada apa? Ada pengennya kan kalau begitu. Kalau sekarang sudah begitu kadang-kadang, tapi insya Allah nggak semuanya ya. Kita harus nonton nih, terutama orang Islam yang pengen menjadi apa? Anggota-anggota kita dukung biar jadi semuanya. Tapi kadang-kadang ada yang memang kebaikannya itu karena memang ada tujuan. Ini ngajak-ngajak begini, tapi raja, bapak itu kan, berarti nggak ngarepin jadi raja nih orang. Nggak ngerti dapat jabatan ya. Berarti nggak pengen dapat dia penghormatan seperti bapak-bapak. Pertanyaan yang luar biasa. Raja bukan. Qal asyrafun nas yatabi'una adhafahum. Asyrafun nas yang ikut nih adba'uhum. Asyraf orang-orang yang mulia atau orang-orang yang lemah. Bal du'afahum yang ikutin orang-orang yang lemah. Wah ini keren. Kalau yang diajak itu yang didakwai orang-orang kaya, pejabat-pejabat, mungkin ngarepin apa? Mungkin ngarepin dukungan, tapi yang diajak itu apa pengikutnya? Wah itu pertanyaannya ada 11 pertanyaan yang luar biasa yang mungkin kan depan ya, karena memang udah jam 7:04. Memang sih kayak ini pada khusyuk, cuma ini kalau ada jam 1 jam itu ilmu udah mulai apa? Ada betul. Makanya kalau dalam hadis talabul ilmi sa'ah khairun min alfi salatin nawafil. Menuntut ilmu sesaat 1 jam tuh, sejam aja udah talim jangan lebih. Antum ceramah 2 jam pasti orang mulai mukanya tadinya mukanya demen kelihatan udah mulai. Akhirnya tuh ayo Ustaz sih nggak tahu diri atau bagaimana, apa dia udah sarapan duluan sehingga dia tenang. Itu yang belum nggak bisa. Makanya 1 jam itu nggak boleh lebih. Kalau berilmu saatnya apa? Nuntut ilmu saat aja. Saat ini bisa terjemahkan sesaat, sekali duduk, bisa juga saat 1 jam. Jadi 1 jam saja sudah cukup. Insya Allah kalau memang besok kita teruskan lagi. Diteruskan apa 328? Karena ini pertanyaan sangat bagus ya Pak. Semua berkaitan dengan kita tuh. Ini siapa kok di setengah itu? Baru habis 2 lembar, aslinya 2 lembar. Makanya Imam Nawawi riwayat dari Abu Sufyan fi haditsin tawil, fi hadithihi at-tawil. Di hadisnya yang apa? Panjang. Insyaallah kita teruskan pada pertemuan akan datang. Semoga apa yang kita pelajari mendapatkan berkah dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.